Belakangan ini di Indonesia ada orang berjubah pakai imamah, ceramahnya ngawur. Apa dia bilang? Hati-hati saudara, Habib itu pendatang mau menjajah negeri kita. Innalillahi. Kok tega? Dia katakan Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang ke negeri kita untuk menjajah kita. Awas, mereka itu seperti Yahudi. Datang ke Palestina, menguasai Palestina, membantai orang Palestina. Kalau kita biarkan Ba'alwi ini, Habib ini hidup di Indonesia, nanti mereka akan bantai kita, ngusir kita, ambil negeri kita. Orang Israel datang ke Palestina tahu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Palestina direbut Palestina, orang Palestina diusir. Fenomena seperti itu di Indonesia udah ada. Lambat laun kalau kita tidak stop, kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan untuk umat Nabi Muhammad bahwa standar kemuliaan mereka bukan suku, bukan nasab, bukan budaya, tapi standar kemuliaan mereka adalah inna akramakum indallahi attaqwa. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Nasabnya mulia, turunan Nabi, tapi enggak bertakwa, saudara. Rugi besar. Rugi besar. Bahkan para zuriyah Nabi, keturunan Nabi, kalau mereka seenaknya melakukan kemunkaran, mereka melakukan kemaksiatan, saudara, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengingatkan dosa mereka 2 kali lipat dibandingkan yang bukan keturunan Nabi. Maka saya ingatkan kepada para habaib, para zuriyah, jangan coba-coba berbuat maksiat, jangan coba-coba melakukan kemunkaran. Ya, nasab Anda mulia, tapi tidak ada artinya kalau tidak diikat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang budak yang tidak jelas nasabnya, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jauh lebih mulia dari mereka-mereka yang bernasab ataupun yang kaya raya, saudara. Jadi sekali lagi saya mau tanya, jadi ukuran kemuliaan, ukurannya apa? Ukuran persaudaraan, iman. Ukuran kemuliaan, takwa, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saya mau tanya semua, siap beriman, siap bertakwa, siap kita semuanya bersatu, siap bersaudara, takbir, sallu ala nabi. Nah, saudara, singkat saja saya mau sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana Nabi membangun persaudaraan di antara para sahabatnya tanpa dikotomi. Oh, ini muhajirin, ini ansor, ini pribumi, ini pendatang. Enggak, Nabi enggak pisahkan, saudara. Makanya muhajirin dan ansor dipersaudarakan. Supaya mereka semakin erat, mereka semakin sayang, dan mereka mau berbagi suka duka. Pertanyaannya, berhasilkah Nabi membangun persaudaraan Islam di tengah para sahabat tanpa sekat pribumi dan pendatang? Mari kita lihat ya, ikhwan. Kita lihat di sini, saudara.
Nabi telah membangun nih persaudaraan. Enggak ada lagi cerita ini pribumi, ini pendatang, ini pribumi, ini pendatang. Enggak, Nabi enggak ajarkan. Singkat cerita, suatu ketika Nabi dengan para sahabatnya berangkat ke suatu peperangan. Di dalam perjalanan, saudara, terjadi perselisihan antara muhajirin dan ansor. Yang muhajirin juga berteriak, hei kalangan muhajirin, ayo bantu saya. Saya juga diganggu ini sama ansor. Saudara, begitu Nabi mendengar teriakan tadi, kaget. Kaget Nabi langsung mengatakan, malakum wali da'watil jahiliyah. Ada apa ini? Kenapa kalian menyerukan seruan-seruan jahiliyah? Marah Nabi. Sampai kata Nabi, da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu seruan-seruan jahiliyah. Karena seruan itu seruan busuk. Seruan buruk. Seruan yang tidak baik. Seruan yang bisa memecah belah daripada persaudaraan. Marah Nabi, saudara. Nah, singkat cerita, setelah Nabi marah, saudara, semua terdiam, semua tenang. Tahu-tahu ada biangnya munafikin, saudara. Mencoba memanfaatkan kesempatan. Oh, ini ada clash nih muhajirin dan ansor. Oh, ini ada perselisihan. Kapan lagi diadu domba? Kapan lagi dipecah belah? Siapa itu gerangan, saudara? Yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah biangnya munafikin. Abdullah ibn Ubay ini, saudara, mengatakan kepada orang-orang Ansor, sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Allah ceritakan, faqala ta'ala, yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Jadi Abdullah ibn Ubay ini, saudara, Allah ceritakan dalam Al-Quran, saudara. Apa yang Allah ceritakan? Mereka-mereka orang-orang munafik tersebut yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay, saudara. Dia mengatakan, lain raja'na ilal Madinah. Nanti kalau kita sudah pulang ke Madinah, ini kan sekarang masih di perjalanan. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, kita pulang ke Madinah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, saudara, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Orang-orang yang mulia dari penduduk Madinah harus mengeluarkan, harus mengusir orang-orang yang hina. Siapa yang dimaksud orang-orang yang mulia? Ansor, pribumi, saudara. Siapa yang dimaksud orang-orang yang hina? Muhajirin, pendatang. Yang datang ke Madinah tanpa membawa harta, dalam keadaan miskin, saudara. Jadi Abdullah ibn Ubay, dia provokasi, saudara, orang-orang Ansor. Kurang ngajar ini muhajirin. Mau coba-coba berselisih dengan kita. Hei masyarakat Ansor, nanti kalau kita sampai di Madinah, ini orang-orang muhajirin yang gak tahu diri, yang miskin, yang datang gak bawa apa-apa. Mereka pendatang, sedangkan kita nih pribumi. Kita yang punya wilayah, kita orang-orang mulia, kita usir mereka keluar. Masya Allah. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, saudara. Sampai kalimat yang dikatakannya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Setelah itu apa Allah katakan, saudara? Allah firmankan kepada nabinya, di mana Allah nyatakan, walillahil izzatu walirrasulih walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya bagi Allah dan Rasulnya, serta bagi orang-orang yang beriman. Bukan buat orang munafik. Nggak ada kemuliaan buat orang munafik. Nggak ada kemuliaan buat orang kafir. Nggak ada kemuliaan bagi mereka yang mau porak-porandakan persaudaraan Islam. Nggak ada kemuliaan bagi mereka yang ingin mecah belah umat. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya, serta bagi orang-orang yang beriman. Terus Allah nyatakan, walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu
Mereka nggak tahu, mereka nggak paham apa itu sebetulnya kemuliaan. Ini ayat teguran keras, saudara. Allah tegar. Oh, Abdullah ibn Ubay merasa kita nih muhajir, kita nih ansor, pribumi, yang punya wilayah. Kita orang-orang mulia, mereka kan pendatang. Mereka orang-orang hina, itu pendatang. Jadi karena kita pribumi, kita lebih mulia, orang pendatang sudah mau kurang ajar, usir mereka. Nah, saya mau tanya, ternyata keinginan orang-orang munafik tadi, saudara, diterima atau ditolak oleh Allah? Diterima atau ditolak oleh Allah? Diterima atau ditolak oleh Nabi? Ditolak, saudara. Nah, dari situ, saudara, sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maju ke depan Nabi. Ya Rasulullah, da'ni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, kurang ajar ini orang. Dia mau adu domba Muhajirin dan Ansor. Kurang ajar ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia mau pecah belah kita. Da'ni ya Rasulullah, lepaskan aku. Biarkan aku ya Rasulullah. An aqta'a ra'sah. Biar aku tebas batang lehernya. Masya Allah. Sampai Sayyidina Umar marah, saudara. Sayyidina Umar lihat kurang ajar ini orang. Dia mau adu domba antara Muhajirin dan Ansor. Nah, tapi akhirnya apa kata Nabi? La, jangan ya Umar. Nanti kalau kau bunuh dia, orang-orang di luar sana akan mengatakan, Inna Muhammadan yaktulu ashabah. Bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena orang-orang kafir nggak tahu mana yang mukmin, mana yang munafik. Orang kafir taunya mau mukmin, mau munafik, semua sahabatnya Muhammad. Jadi kalau sampai dibunuh nanti orang kafir akan bikin propaganda, lihat Muhammad temannya sendiri dibunuh. Nah, kata Nabi jangan. Dilarang oleh Nabi. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi di zaman Nabi sudah ada propaganda mengadu domba umat Islam antara pribumi dan pendatang. Zaman Nabi udah terjadi. Tahu-tahu di zaman kita sekarang ini, saudara, ada yang mau mulai lagi, saudara. Berarti kalau ada yang mau mulai lagi, mereka pengikut Abdullah ibn Ubay. Mereka pengikut orang-orang munafikin. Maka itu saya mau tanya di sini, mau diadu domba? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siap bersatu? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, setelah peristiwa itu, saudara, Nabi makin mempererat antara Muhajirin dan Ansor. Terus digembleng oleh Nabi. Terus dibina oleh Nabi. Jangan sampai mereka terpecah hanya karena suku atau budaya atau teritorial atau karena urusan pribumi dan pendatang. Nah, kita jawab pertanyaan tadi. Lalu setelah Nabi wafat, apakah berhasil Nabi punya didikan, saudara? Mari kita lihat. Begitu Nabi wafat, alaihi salatu wassalam, saudara, jenazah Nabi masih di rumah. Belum dikuburkan. Keluarga Nabi di dalam rumah. Muhajirin ada di luar rumah berkumpul, saudara. Apa yang terjadi saat itu? Ada perundingan di Saqifah Bani Sa'idah. Antara orang-orang Ansor, saudara. Orang Ansor kumpul. Dua kelompok besar orang Ansor. Satu dari suku Aus, satu lagi dari suku Khazraj. Mereka berkumpul, saudara, untuk apa? Mereka berbincang, ini Nabi wafat. Pemimpin kita sudah tidak ada. Siapa yang akan memimpin kita ke depan? Orang Aus mengatakan, pemimpin setelah Nabi wafat harus dari suku Aus. Khazraj nggak terima, nggak bisa. Pemimpinnya harus dari suku Khazraj. Ribut, saudara. Masing-masing saling membanggakan. Kami Aus punya keistimewaan begini. Yang Khazraj tidak. Kami lebih istimewa dari kalian.
Ini keistimewaan kami. Ribut. Sampai mereka mulai cabut pedang, saudara. Kenapa mereka ribut? Karena memang dulu sebelum mereka masuk Islam, Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan. Enggak pernah damai. Ribut terus, saudara. Begitu mereka masuk Islam, dididik oleh Nabi, mereka bersaudara, saudara. Kali ini mereka bingung, Nabi udah enggak ada. Jadi mesti bagaimana? Nah, Aus dan Khazraj merasa, kita kan tuan rumah, kita kan pribumi, ya ayo kita atur. Enggak boleh dong negara tanpa pimpinan, saudara. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengangkat siapapun sebagai pemimpin. Nabi serahkan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ribut. Nah, ketika itu saudara, orang-orang munafikin masuk. Saudara, ini kesempatan mecah belah umat Islam. Saudara, akhirnya ada mengatakan, sudah, yang penting sekarang Ansor yang jadi pemimpin. Enggak usah ribut, Aus sama Khazraj. Angkat aja pemimpin dua. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Dua pemimpin, memimpin setelah Nabi. Jadi orang-orang munafik nggak mau. Sampai Muhajirin yang jadi pemimpin, saudara, pendatang. Karena pendatang. Orang-orang munafikin masih ada, saudara. Di dalam jiwa mereka penyakit memisahkan pribumi dan pendatang. Dan mereka merasa mereka orang-orang mulia karena pribumi, Muhajirin hina karena pendatang. Begitu ribut, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor melihat, waduh ini bahaya ini. Ini kalau dibiarkan bisa terjadi pertumpahan darah ini. Sahabat ini lari ke rumah Nabi, saudara, di mana para sahabat berkumpul. Mereka temui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kabarkan, ya Abu Bakrin, orang Ansor sekarang lagi kumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka lagi membicarakan kepemimpinan. Bahkan mereka berebut antara Aus dan Khazraj. Mereka sudah cabut pedang. Bisa terjadi pertumpahan darah. Kaget Abu Bakar Siddiq, saudara. Ini jenazah Nabi masih dalam rumah. Keluarga Nabi masih mengurus. Para sahabat di luar rumah. Menunggu keputusan. Mau dimakamkan di mana? Saudara. Begitu Sayyidina Abu Bakar dengan sedemikian rupa. Sayyidina Abu Bakar menganggap ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa terpecah belah. Kenapa? Karena orang-orang munafik masuk. Ngadu domba Aus. Ngadu domba Khazraj. Dan akan mengadu domba dengan Muhajirin. Saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, saudara. Diajak Sayyidina Umar, diajak Abu Ubaidah, ayo kita Sakifah Bani Sa'idah. Kita harus cegah, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa meninggalkan tempat? Karena jenazah Nabi di dalam, diurus oleh keluarga, diurus oleh Ahlul Bait, saudara. Abu Bakar Siddiq dan yang lain nunggu di luar, tunggu keputusan, mau di mana dikuburkan. Berangkatlah ke Sakifah Bani Sa'idah. Di sana saudara dinasehati oleh Abu Bakar Siddiq dengan nasihat-nasihat persaudaraan. Hei Ansor, ingat kita ini semua Ansor Muhajirin sudah dipersaudarakan oleh Nabi. Kita ini sudah disatukan. Tidak ada lagi sekat di antara kita. Ini Aus, ini Khazraj, ini Ansor, ini Muhajirin. Dikasih nasihat. Saudara, jangan. Kalau memang kita ingin memilih pemimpin, pilih yang terbaik. Pilih yang bagus. Jangan berdasarkan sukunya. Jangan berdasarkan kelompoknya. Ansor semua ngedengerin, saudara. Nah, begitu orang-orang Ansor semua sedang mendengarkan, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini baru wafat. Jenazahnya belum dimakamkan. Saudara. Tapi kalau kalian sudah ribut soal kekuasaan begini, bagaimana? Ini bisa merusak persaudaraan. Tapi memang kondisi saat itu saudara sudah tegang. Sudah panas.
Abu Bakar Siddiq melihat ini kalau ditinggal ribut lagi, saudara. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengusulkan begini aja, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau memang kalian harus pilih pemimpin saat ini juga, aku usulkan, diangkat tangan Sayyidina Umar. Kalian pilih ini Umar, atau kalian pilih ini Abu Ubaidah. Abu Ubadah, saudara. Abu Ubadah, pilih salah satu. Ini keduanya sahabat Nabi. Dipujilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu begini. Abu Ubadah tuh begini, saudara. Saudara, akhirnya apa? Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak menawarkan dirinya. Kalau memang harus sekarang juga, pilih salah satu di antara dua ini. Ini dua-duanya sahabat Nabi, paling dekat dengan Nabi. Nabi percaya kepada mereka, dosa mereka luar biasa. Mereka pintar, mereka soleh, mereka takwa, mereka pantas untuk jadi pemimpin. Ansor terdiam, saudara. Saat itu Sayyidina Umar tarik tangannya. Abu Ubadah juga tarik tangannya, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Bakar ittaqillah. Hei Abu Bakar, takutlah kau kepada Allah. Demi Allah, kalau memang hari ini harus ada yang memimpin, kaulah yang terbaik. Kau jauh lebih baik daripada aku. Saat ini aku baiat engkau yang menjadi pemimpin. Sayyidina Umar langsung menjabat tangan Sayyidina Abu Bakar dan dibaiat sebagai khalifah. Begitu dibaiat, seluruh Ansor yang hadir berebut membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara. Takbir. Begitu Sayyidina Abu Bakar dibaiat, selesai. Mereka enggak ribut lagi. Subhanallah. Saya mau tanya, persaudaraan indah tidak? Indah tidak? Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah di Madinah. Padahal Sayyidina Abu Bakar pendatang, bukan pribumi. Yang dipimpin di Madinah pribumi. Pribuminya ridho dipimpin oleh pendatang. Itu ajaran Islam. Ini bukan soal pribumi, bukan soal pendatang. Ini soal iman. Ini soal takwa. Ini soal dedikasi. Ini soal mansilah seseorang, saudara. Abu Bakar Siddiq, orang yang mulia, dekat dengan Nabi, soleh, beriman, bertakwa, berjasa dalam perjuangan Islam, saudara. Dan memiliki syarat jadi pemimpin. Ansor sebagai pribumi, semua menerima. Indah tidak? Saya mau tanya, indah tidak? Apa pernah Anda dengar dalam sejarah orang-orang Ansor protes, wah jangan Abu Bakar pendatang. Ada begitu? Jangan, Abu Bakar pendatang yang mesti jadi khalifah pribumi. Ada begitu? Lanjut. Abu Bakar Siddiq wafat. Saudara, Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Seluruh Ansor di Madinah menerima, rela, ridho membaiat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saya mau tanya, Sayyidina Umar pribumi atau pendatang? Pendatang lagi. Ansor pendatang atau pribumi? Apa ada Ansor menolak Sayyidina Umar? Enggak ada, saudara. Rame-rame nerima. Sayyidina Umar wafat. Naik Sayyidina Utsman. Menjadi khalifah, saudara. Memimpin umat dengan ibu kota di Madinah. Saya mau tanya, Sayyidina Utsman pendatang, pribumi atau pendatang? Jawab yang kompak, pribumi atau pendatang? Pendatang. Apa pernah Anda dengar kabar, saudara, begitu Sayyidina Utsman naik jadi khalifah, orang-orang Ansor mengatakan, jangan Utsman, itu pendatang, enggak boleh. Ada begitu? Enggak ada, saudara. Begitu Sayyidina Utsman meninggal dunia, terbunuh. Penduduk Madinah sepakat, angkat Ali ibn Abi Thalib didaulat sebagai khalifah. Saya mau tanya sekarang, Sayyidina Ali pribumi atau pendatang di Madinah? Pendatang lagi. 4 khalifah pendatang semua, saudara. Pendatang semua. Enggak orang Ansor, saudara, enggak ada yang protes. Mereka ridho Abu Bakar sebagai pemimpin. Mereka ridho Umar sebagai pemimpin. Mereka ridho Utsman sebagai pemimpin. Mereka ridho Ali sebagai pemimpin. Semuanya pendatang.
Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Semuanya pendatang, orang Ansor terima, saudara. Indah tidak? Jadi standar dalam Islam suku bukan. Suku bukan. Kelompok bukan. Bukan standar persaudaraan apa? Iman. Kalau standar kemuliaan apa? Takwa. Iman, takwa. Itu merupakan standar persaudaraan dan standar kemuliaan dalam Islam, saudara. Alhamdulillah. Lanjut. Sayyidina Ali wafat. Naik Sayyidina Hasan. Saudara. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Saudara. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, saudara. Berarti asalnya Sayyidina Hasan dari pribumi atau pendatang? Pendatang. Ansor terima semua. Begitu Sayyidina Hasan mengundurkan diri, tanazul, naik Muawiyah menjadi khalifah. Lalu turun-temurun Bani Umayyah. Saya mau tanya, Bani Umayyah di Madinah, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang, mereka orang Mekah semua, saudara. Selesai Bani Umayyah diganti dengan Bani Abbas. Keturunan Sayyidina Abbas. Saya mau tanya, Bani Abbas, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang. Selesai Bani Abbas, muncullah khilafah-khilafah yang lain. Sampai khilafah Turki Utsmani. Turki Utsmani. Jangan lagi cerita pendatang, ajam, bukan Arab. Turki, bukan Arab. Jadi khalifah, seluruh bangsa Arab menerima. Subhanallah, indah tidak? Indah tidak? Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, saudara, Tunisia, Yaman, Iran, Irak, semua negara Islam tunduk di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani bukan hanya sekedar pendatang, bahkan ajam, bukan Arab. Maroko bangsa Arab dipimpin. Kenapa? Saudara, karena memang saat itu Turki, khilafah Turki Utsmani kuat, hebat, bagus. Bahkan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, nanti akan datang seorang pemimpin yang kuat, yang pasukannya akan mampu untuk merebut kota penting di tanah Eropa, saudara. Itulah Muhammadul Fatih. Orang Turki, saudara. Ini ajaran Islam. Jadi kalau kita bicara pemimpin, jangan bicara suku, oh ini Arab, ini bukan Arab. Oh ini Turki, oh ini pribumi, ini pendatang. Enggak ada. Kita semua bersaudara-saudara. Sekali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai mukmin, wajib kita bersaudara. Singkirkan sekat-sekat suku, sekat darah, sekat apa saja yang membuat kita terpecah belah, saudara. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Standar persaudaraan kita apa? Jawab yang kompak, standar persaudaraan kita apa? Standar kemuliaan kita apa? Takbir. Siap beriman, siap bertakwa, takbir. Ada yang nanya, Habib, kalau gitu kita nggak boleh dong nyebut pribumi sama pendatang. Bukan nggak boleh. Boleh. Orang Madura pribumi di bumi Madura. Boleh. Tapi jangan buat kesombongan. Tapi jangan buat menindas orang lain. Enggak apa-apa, saudara. Kita bangga dengan suku kita, bangga dengan nasab kita, bangga dengan adat budaya kita. Boleh. Tapi la yaskhar qaumun ala qaumin. Enggak boleh. Satu suku menghina suku lain, satu kelompok menghina kelompok lain. Enggak boleh. Bangga sebagai tanda bersyukur kepada Allah, silakan. Tapi bangga sebagai pribumi untuk memusuhi pendatang, haram. Kira-kira jelas gak Pak? Bu?
Kira-kira yang Habib sampaikan paham gak, Bu? Paham gak, Bu? Nah, saya mau tanya nih, ibu-ibu semua jawab. Ibu-ibu, Bu. Yang menyatukan persaudaraan kita standarnya apa? Iman. Ini standar kemuliaan kita apa? Takwa. Insya Allah kuatkan iman kita dan Allah kuatkan takwa kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Saya kaget. Belakangan ini di Indonesia ada orang berjubah pakai imamah. Ada yang ngaku kiai, ada yang ngaku gus, saudara. Ada yang ngaku sebagai ulama. Ceramahnya ngawur. Apa dia bilang? Hati-hati saudara. Habib itu pendatang mau menjajah negeri kita. Innalillahi. Kok tega? Dia katakan Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang ke negeri kita untuk menjajah kita. Awas, mereka tuh seperti Yahudi. Datang ke Palestina, menguasai Palestina, membantai orang Palestina. Kalau kita biarkan Ba'alwi ini, Habib ini hidup di Indonesia, nanti mereka akan bantai kita, ngusir kita, ambil negeri kita. Astagfirullahaladzim. Saya tanya nih, gila kan nih? Gile. Betul. Kok kiai ngomong seperti ini, saudara? Ada apa? Ada apa, saudara? Sampai begitu benci sama Habib. Mereka berteriak, Ba'alwi itu bukan turunan Rasulullah. Palsu. Belakangan mereka rame-rame ngaku keturunan Nabi. Kacau tidak? Turunan Nabi yang asli mereka tolak. Itu palsu, itu ngaku-ngaku. Belakangan kami turunan Nabi. Kacau tidak? Nah, ini yang terjadi, sudah. Saking iri, dengki, saudara, kepada Pak Alwi, kepada Habib, dilakukan berbagai macam cara. Apa, saudara? Habib datang ke Indonesia bukan untuk menjajah. Wali Songo itu Ba'alwi, saudara. Mereka keturunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Wali Songo itu Ba'alwi. Wali Songo itu, saudara, ayah-ayah mereka adalah berasal dari turunan Nabi. Ibu-ibu mereka orang Indonesia asli. Apa boleh kita sebut Wali Songo pendatang? Nggak bisa. Oh, Wali Songo pendatang, jangan diikuti. Pak Lalu Bomenyan. Kacau tidak? Wali Songo ulama besar, berjasa besar, mengislamkan tanah Jawa. Mereka Ba'alwi, mereka turunan Nabi, nasab mereka asli. Kira-kira jelas gak? Lalu ada habis setelah zaman Wali Songo, datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Aceh, berdakwah mengislamkan Aceh. Ada yang ke Palembang, berdakwah mengislamkan Palembang. Ada yang ke Kalimantan, berdakwah mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Sulawesi, berdakwah mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Maluku, berdakwah mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Irian, berdakwah mengislamkan Pulau Irian, saudara. Dan ingat, para habaib yang datang tersebut nggak ada yang bawa istri, saudara. Mereka datang, mereka dagang, mereka berdakwah, nggak ada yang bawa istri. Lalu apa yang terjadi? Mereka kawin dengan orang Indonesia asli, saudara. Yang di Aceh kawin dengan orang Aceh. Yang di Palembang kawin dengan orang Palembang. Yang di Kalimantan kawin dengan orang Kalimantan. Yang di Ambon kawin dengan orang Ambon. Yang di Irian kawin dengan orang Irian. Sampai hari ini berapa banyak kepala-kepala suku di Irian habaib. Dari marga Al-Hamid, dari marga Al-Haddar, saudara. Kenapa? Ibu-ibu mereka, anak-anak daripada kepala suku yang ada di Irian. Mereka bukan menjaga. Ada Al-Gadri,
Habib Hussein Al-Gadri, saudara, datang ke Pontianak. Menyebarkan Islam. Akhlaknya baik. Masyarakat senang. Masyarakat cinta. Dikawinkan dengan orang asli Pontianak, asli Kalimantan. Dapat anak, saudara. Dapat anak Abdurrahman. Artinya ibunya bukan Arab lagi tuh. Ibunya bukan Syarifah. Ibunya orang asli Kalimantan, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya, saudara, diajar oleh bapaknya. Jadi ulama. Mengislamkan suku-suku Melayu dan suku-suku Dayak yang ada di pedalaman, saudara. Begitu mereka masuk Islam, mereka senang. Abdurrahman ini diangkat jadi sultan, saudara. Berdirilah Kesultanan Pontianak, Kesultanan Al-Gadri, saudara. Saya mau tanya, itu ngejajah bukan? Kalau ngejajah tuh maksa, ngerampas, itu ngejajah, saudara. Belanda datang ke Indonesia dengan senjata, maksa kita, nindas kita, bunuh kita, itu menjajah. Portugis, Spanyol, Inggris datang ke negeri kita, merampas harta kekayaan kita, memaksakan kehendak mereka, itu menjajah. Apa habaib bawa senjata? Apa habaib membantai? Apa habaib membunuh bangsa Indonesia? Habaib datang kawin dengan orang Indonesia, saudara. Saya punya nenek-nenek semua orang Indonesia, saudara. Saya punya dari garis bapak, saudara. Nenek saya orang Betawi asli Jakarta. Dari garis ibu, saudara. Nenek saya asli orang Sunda, orang Bandung, saudara. Nenek kami semua orang Indonesia asli. Enggak ada orang dari Arab, saudara. Lalu kalau ibu-ibu kami, nenek-nenek kami asli orang Indonesia, dari mana lalu para habaib yang ibunya neneknya asli Indonesia lalu dikatakan pendatang mau menjajah harus diusir? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak boleh begitu. Itu bukan Islam tuh, ngajar-ngajarin begitu. Dia mau pecah belah, saudara. Kaget. Saya enggak fitnah. Silakan buka YouTube, saudara. Buka saja, tulis saja. Ba'alwi menjajah, Ba'alwi penindas, keluar itu semua film, saudara. Ada kiainya, ada gusnya, namanya jelas. Tinggalnya di mana? Enggak perlu saya sebutkan di sini. Buka YouTube, semua terbuka, saudara. Nah, jadi saya kaget. Kalau yang ngomong itu enggak berilmu, kalau yang ngomong bukan kiai, kalau yang ngomong preman, Habib penjajah, saya enggak peduli, saya enggak kaget, namanya juga preman. Kira-kira jelas gak? Kalau yang bicara tuh orang bodoh, bukan kiai, saya enggak kaget, diamin aja. Tapi ini yang bicara punya gelar kiai, haji. Ada yang gelarnya profesor, doktor. Ada yang gelarnya gus. Kenapa kok cara berpikir mereka bisa sejahat itu? Masya Allah. Saya mau tanya, tuh pemikiran begitu jahat tidak? Mecah belah tidak? Ngadu domba tidak? Ngadu domba, saudara. Nah, jadi buka saja sejarah. Habaib itu di Indonesia, saudara. Ya, habaib yang pertama kali datang, kakek-kakek kami memang mereka pendatang. Betul. Mereka dari Hadramut datang nyebarin Islam. Mereka betul pendatang. Tapi keturunan mereka seperti Wali Songo udah nggak boleh disebut pendatang lagi. Karena Wali Songo ibunya orang-orang Jawa asli, saudara. Kok disebut pendatang? Kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka dari ibu orang Jawa asli, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi jangan mau lihat ini konteks ngadu domba begini. Pribumi, pendatang, percis perbuatan Abdullah ibn Ubay. Biang munafik yang mengadu domba Muhajirin dan Ansor. Saya mau tanya, adu domba seperti ini biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Siap bersatu. Siap bersatu. Madura yang menjadi pribumi siap bersatu dengan pendatang. Takbir. Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara. Bagaimana peristiwa Sampit. Bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Bagaimana orang di Kalimantan dihasut. Dihasut
diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan. Usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal. Banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Nih, adu domba pribumi pendatang, saudara. Enggak boleh. Orang-orang Madura yang di Kalimantan itu, saudara, ada yang udah nggak bisa bahasa Madura. Betul? Betul, ada yang udah 3 keturunan di sana. Dari kakeknya, bapaknya sendiri, saudara, udah nggak tahu Madura. Cucunya udah nggak tahu Madura. Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir, saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal. Biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan. Saudara, yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara, yang Melayunya, saudara, begitu juga orang-orang Kutainya, saudara, semua kita lakukan gerakan. Kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba.